Pasien positif COVID-19 meninggal dunia. Kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 1.000. Pun rekor baru penambahan kasus COVID-19. Coronavirus Disease 19 atau COVID-19 menjadi pandemi global yang membuat 2020 menjadi tahun yang berbeda. Di semua belahan dunia tengah berjuang mengatasi pandemi ini. Agar dilihat betul-betul kenapa peningkatannya begitu sangat drastis. Tak hanya di sisi kesehatan, virus corona juga secara nyata menghambat perekonomian, tak terkecuali di tanah air. Bahkan kini, Indonesia mengalami gejala resesi yang ditunjukkan dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional. Hampir seluruh sektor terdampak pandemi. Pengelolaan sumber daya alam seperti kehutanan, perikanan tak terkecuali. Adanya aturan protokol kesehatan selama masa pembatasan sosial berskala besar membuat aktivitas di kawasan pesisir menjadi terhambat. Dalam rangka penyelamatan ketahanan nasional, beragam kebijakan serta langkah-langkah strategis diambil pemerintah. Salah satunya melalui program pemulihan ekonomi nasional. Manfaat penting di dalam pemulihan ekonomi padat karya khususnya mangrove ini. Yang pertama pemulihan lingkungan, yang kedua penyelamatan ekonomi nasional terutama untuk rakyat yang terdampak COVID. Mungkin dua hal itu yang menjadi concern dari Presiden agar Indonesia tidak jatuh ke jurang resesi ekonomi. Guna mendukung pemulihan ekonomi nasional dan sekaligus pemulihan kondisi lingkungan hidup, Padat Karya Penanaman Mangrove menjadi program strategis yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di penghujung tahun 2020. Mangrove Mania! Indonesia memiliki sebaran mangrove seluas lebih dari 3 juta hektar. Angka ini termasuk yang ada di dalam dan luar kawasan hutan. Namun, lebih dari 600.000 hektar dalam kondisi kritis dan perlu pemulihan. Mangrove sendiri merupakan ekosistem yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Hanya berfungsi sebagai sabuk hijau pengaman kawasan pesisir, ia juga menjadi rumah bagi banyak kehidupan, mulai dari manusia hingga beragam jenis hewan. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sadar betul akan pentingnya merehabilitasi ekosistem mangrove. Melalui program ini, diharapkan pula banyak tenaga kerja yang dapat terserap. Perencanaan secara matang pun dilakukan, mulai dari penentuan lokasi kegiatan, sosialisasi, penyusunan rancangan teknis pelaksanaan di lapangan, hingga penentuan skema teknis pembayaran upah tenaga kerja. Padat Karya Penanaman Mangrove merupakan program bersama dari Kementerian LHK. Jadi Pedasal sebagai leader, kita melibatkan KSDAE, melibatkan BPI, BP2SDM, kemudian melibatkan PSKL, dan tentunya Sekjen. Penyaluran upah tenaga kerja dilakukan dengan sistem account to account, di mana upah akan diterima langsung oleh masing-masing anggota kelompok masyarakat pelaksana penanaman mangrove. Agar penyaluran upah menjadi cepat dan tepat sasaran, Kementerian LHK bekerja sama dengan Bank BRI. Pendataan anggota kelompok tani secara terpusat akan memudahkan para pekerja dalam pembuatan rekening, buku tabungan, hingga kartu debit yang kemudian disalurkan melalui kantor cabang BRI yang ada di setiap daerah. Kelompok masyarakat pelaksana penanaman mangrove secara aktif dan antusias terlibat dalam kegiatan ini, mulai dari penataan lokasi tanam, pengumpulan bibit, benih mangrove,
pembuatan ajir, hingga pembuatan pelindung tanaman yang dilakukan langsung oleh masyarakat. Penanaman mangrove juga dilakukan mengikuti standar yang telah ditetapkan dalam Rencana Operasional Padat Karya Penanaman Mangrove. Dengan 4 pola penanaman, yakni pola intensif, rumpun berjarak, pengkayaan, dan silvofishery dengan memperhatikan kondisi lapangan. Kami merasa ada dipekerjakan gitu. Pertama ya ada penghasilan lain di luar pekerjaan pokok kami. Kemudian yang kedua juga mereka yang bekerja ada tambahan pekerjaan. Kemudian yang ketiga juga ada imbasnya bagi mereka yang punya tambak. Jadi selama ada kegiatan ini, alhamdulillah masyarakat berbondong-bondong mau ikut menanam mangrove karena lumayan dibilang ada untuk nanti modal kalau COVID-19 ini berhenti. Anggo jajannya anak, baru gue nempur beras. Iya. Baru tuku janganan sih. Sembako. Iya, alang-alang tiki. Apa? Ora. Kalau bareng goreng iwa. Dari target 15.000 hektar, Kementerian LHK berhasil menanam seluas 17.704 hektar. Melibatkan sebanyak 39.970 tenaga kerja, baik pria maupun wanita, yang tergabung dalam 1.014 kelompok masyarakat. Jumlah tersebut setara dengan 1,7 juta HOK. Kelompok masyarakat yang terlibat merupakan kelompok binaan KLHK, di antaranya kelompok-kelompok tani hutan, kelompok perhutanan sosial, kelompok kampung iklim, kelompok kemitraan konservasi, serta kelompok tani hutan yang tinggal di kawasan pesisir. Jutaan hektar mangrove memang telah hilang. Namun perlu diingat bahwa masih ada lebih dari 2 juta hektar dalam kondisi baik dan harus dijaga serta dikelola secara maksimal. Dengan adanya kegiatan padat karya penanaman mangrove ini, diharapkan dapat menjadi stimulus perekonomian masyarakat sekitar yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat. Di satu sisi, pandemi memang mengubah segalanya. Namun bila dilihat lebih dalam, mungkin tak selamanya yang dihasilkan pandemi buruk adanya. Inilah waktunya untuk bumi beristirahat sejenak. Inilah saatnya menyisihkan waktu kita untuk memperbaiki dan merawat alam, juga memperbaiki diri sebagai manusia. Karena kebaikan yang kita tanam sekarang adalah kebaikan yang akan dituai di masa depan, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk anak cucu yang menjadi pewaris kehidupan bumi yang lebih baik. Jaga mangrove untuk bumi kita.